Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan tugas toksikologi lingkungan S2 Teknik Kimia UGM. Topik yang akan dibahas di video ini adalah salah satu zat pencemar udara, yaitu nitrogen oksida. Video ini terdiri dari 4 bagian yang akan membahas sumber, karakteristik, rute dan jumlah paparan, serta penanganan dari nitrogen oksida. Sebelum masuk ke bagian pertama, alangkah lebih baiknya jika kita mengenal terlebih dahulu apa itu nitrogen oksida. Nitrogen oksida adalah senyawa gas yang terdapat di udara bebas yang sebagian besarnya terdiri atas nitrit oksida atau NO dan nitrogen dioksida atau NO2, serta berbagai jenis oksida dalam jumlah yang lebih sedikit. Gas NO yang mencemari udara sulit diamati secara visual karena tidak berwarna dan tidak berbau, sedangkan gas NO2 lebih mudah diamati karena memiliki bau yang menyengat dan warna merah kecoklatan. Toksisitas gas NO2 4 kali lebih kuat loh dari gas NO, dan organ tubuh yang paling peka terhadap pencemaran gas NO2 ini adalah paru-paru. Paru-paru yang terkontaminasi gas NO2 akan membengkak sehingga penderita sulit bernafas yang dapat mengakibatkan kematian. Masuk ke bagian pertama, sumber. Nitrogen oksida secara alami terbentuk dari aktivitas mikrobia di tanah dan sambaran petir. Suhu yang sangat tinggi di sekitar sambaran petir menyebabkan gas oksigen dan nitrogen di udara bereaksi membentuk nitrat oksida atau NO. Nitrat oksida bereaksi sangat cepat dengan oksigen, membentuk nitrogen dioksida. Kedua senyawa nitrogen ini lebih dikenal sebagai nitrogen oksida atau NOx. Dari seluruh jumlah oksigen nitrogen yang dibebaskan ke udara, jumlah terbanyak adalah dalam bentuk NO yang diproduksi oleh kegiatan bakteri. Tapi pencemaran NO dari sumber alam ini bukan merupakan masalah dibandingkan pencemaran NO yang diproduksi oleh kegiatan manusia, karena jumlahnya itu meningkat pada tempat-tempat tertentu. Sumber utama NO2 di atmosfer adalah dari kendaraan di lalu lintas. Sumber utama lainnya adalah dari pembangkit tenaga listrik, pabrik pemanas, dan proses industri. Sedangkan sumber yang berasal dari dalam rumah adalah kompor gas dan pemanas yang menggunakan bahan bakar minyak. Kadar nitrogen oksida di udara perkotaan biasanya 10 hingga 100 kali lebih tinggi daripada udara di pedesaan. Kadar nitrogen oksida di udara daerah perkotaan dapat mencapai 0,5 ppm. Seperti halnya karbon monoksida, emisi nitrogen oksida dipengaruhi oleh kepadatan penduduk karena sumber utama NOx yang diproduksi manusia adalah dari pembakaran, dan kebanyakan pembakaran disebabkan oleh kendaraan bermotor, produksi energi, dan pembuangan sampah. Bagian kedua, karakteristik. Nitrogen dioksida memiliki klasifikasi karsinogenik, pressure gas, flammable, irritant and corrosive, dan toxic. Gas ini berbahaya jika terhirup, memiliki kemungkinan meledak jika dipanaskan, dapat menyebabkan nyala api, dapat menyebabkan luka bakar yang serius terhadap kulit dan mata, dan juga dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, terlebih pada paparan yang dalam jangka waktu lama dan berulang. Gas NO terdapat di udara dalam jumlah yang lebih besar daripada gas NO2. Kedua macam gas tersebut memang memiliki sifat berbeda, namun keduanya sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas NO yang mencemari udara ini sulit diamati karena tidak berwarna dan tidak berbau, tapi gas NO2 lebih mudah diamati karena baunya menyengat dan memiliki warna yang merah kecoklatan. Propertis lain dari gas NO2 dapat dilihat dari dalam tabel. Bagian 3, rute dan jumlah paparan.
Paparan nitrogen dioksida dapat menghasilkan berbagai respon toksikologis dengan berbagai tingkat keparahan tergantung pada konsentrasi, durasi paparan, dan sensitivitas populasi yang terpapar. Karena NO2 ini adalah gas, jalur utama pemaparan adalah melalui penghirupan, menjadikan paru-paru sebagai target organ utama. Kelompok yang paling sensitif terhadap paparan nitrogen dioksida yang pertama adalah anak kecil, karena paparan nitrogen dioksida akan meningkatkan resiko infeksi pernapasan dan gangguan fungsi paru-paru di masa mendatang. Lalu penderita asma, karena nitrogen dioksida dapat menurunkan pertahanan paru-paru terhadap bakteri, sehingga menjadi lebih rentan terhadap infeksi dan juga memperburuk asma. Dan yang terakhir adalah penderita gangguan jantung dan pernapasan. Sedangkan proses masuknya NO2 hingga bereaksi di dalam tubuh dimulai dari saat terhirup, di mana NO2 bereaksi dengan uap air di saluran pernapasan, menimbulkan pembentukan asam nitrat. Asam nitrat terdisosiasi menjadi nitrat dan nitrit, di mana pada konsentrasi rendah, NO2 bereaksi dengan uap air di saluran pernapasan bagian atas. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi pemaparan, reaksi tersebut menembus ke saluran pernapasan bagian bawah. Setelah terhirup, NO2 dan turunan kimianya dapat tetap berada di dalam paru-paru atau diangkut ke situs luar paru-paru melalui aliran darah dan bereaksi dengan hemoglobin untuk membentuk methemoglobin. Transformasi hemoglobin menjadi methemoglobin dapat meningkatkan risiko kesehatan pada individu yang rentan mengalami hipoksia terkait dengan penyakit paru-paru dan jantung. Peningkatan kadar nitrat telah dilaporkan dalam darah dan urin setelah paparan NO2 yang menunjukkan bahwa NO2 bereaksi untuk menghasilkan nitrat. Informasi lethality dari paparan NO2 yang tidak disengaja dapat dilihat dari tabel E1A, di mana di tabel ditunjukkan bahwa paparan terendah yaitu dari 50 hingga 100 ppm selama 30 menit, edema paru dan bronkiolitis dengan pneumonitis vokal cenderung berkembang dan berlangsung dari 6 hingga 8 minggu. Pemulihan seringkali terjadi secara spontan. Individu yang terpapar selama 30 menit pada konsentrasi antara 25 dan 75 ppm dapat mengembangkan pneumonia bronkial, bronkitis akut, dyspnea, cyanosis, nyeri dada, kerutan, sakit kepala, iritasi mata, batuk non-produktif, dan muntah. Efek tersebut biasanya hilang dalam beberapa jam, tetapi kadang dapat diikuti oleh kekambuhan dengan sesak napas, batuk, cyanosis, dan demam. Selain efeknya pada paru-paru, NO2 dapat mengubah hemoglobin menjadi methemoglobin, di mana tukang las yang terpapar pada NO2 pada 3,9 hingga 5,4 ppm menunjukkan 2,3% hingga 2,6% methemoglobin di dalam darah mereka. Sedangkan efek untuk paparan pada konsentrasi lebih rendah secara tidak sengaja, pengukuran akurat dari konsentrasi exposure umumnya tidak tersedia. Namun, selama penerbangan luar angkasa berawak, 3 astronot terpapar NO2 pada konsentrasi yang dilaporkan menjadi 250 ppm selama sekitar 5 menit. Puncaknya adalah 750 ppm. Mereka melaporkan kesulitan bernapas secara langsung yang menjadi lebih parah dalam hitungan 24 jam pertama, dan foto toraks mereka menunjukkan bahwa mereka menderita pneumonitis kimiawi difus, di mana level hemoglobin juga meningkat hingga 4,2%. Beberapa hari kemudian, individu menjadi asimptomatik karena paparannya tidak mematikan dan pemulihannya cepat. Konsentrasi paparan NO2 mungkin tidak terlalu tinggi. Bagian 4. Penanganan. Penanganan terbaik untuk gas NO2 adalah pencegahan. Menurut Hussein, cara pencegahan dibedakan menjadi dua, yaitu pencegahan dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Untuk sumber bergerak, dilakukan beberapa upaya seperti merawat mesin kendaraan agar tetap berfungsi baik, melakukan pengujian emisi dan kir kendaraan secara berkala, dan memasang filter pada knalpot kendaraan. Sedangkan untuk sumber tidak bergerak, sebaiknya memasang scrubber pada cerobong asap, merawat mesin industri agar tetap baik, melakukan uji coba berkala, menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur dan CO rendah, memodifikasi proses pembakaran dan pembersihan ruangan dengan sistem basah.
dan sebagai upaya perlindungan untuk masing-masing individu, beberapa upaya yang disarankan adalah menggunakan alat pelindung diri seperti masker gas, mengurangi aktivitas di luar rumah, dan menggunakan sistem ventilasi yang baik pada ruangan yang memiliki sumber NO2 seperti kompor gas atau pemanas ruangan. Contoh kasus yang melibatkan nitrogen dioksida terjadi di Beirut, Lebanon pada 4 Agustus 2020. Pada hari itu, terjadi ledakan highly reactive chemical yaitu amonia nitrit. Amonia nitrit ini adalah bahan kimia yang biasa digunakan sebagai fertilizer. Menurut US Embassy di Beirut, terdapat laporan bahwa telah tersebar gas beracun akibat dari ledakan. Gas beracun berwarna merah kecoklatan yang muncul sesaat setelah terjadi ledakan ini adalah nitrogen dioksida. Karena pandemi yang sedang terjadi saat ini dan peraturan untuk tidak mengumpulkan banyak orang dalam satu wilayah, membuat tidak banyak upaya yang dapat dilakukan. Selain pembersihan area sekitar ledakan, pengukuran kadar toksik di udara, dan himbauan untuk menggunakan masker gas di keseharian bagi penduduk yang tinggal di sekitar area ledakan. Menurut Andreas Stella, Professor of Chemistry di University College London, jika tidak ada pertukaran udara atau angin lemah, orang-orang di sekitar area ledakan adalah yang paling berisiko menerima dampak buruk dari toxic gas release ini. Berikut beberapa sumber yang digunakan sebagai referensi selama proses pembuatan video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini dapat bermanfaat.